Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan tentang accounting and the time value of money. Perkenalkan, nama saya Eka Tama Atiasari dengan NPM terakhir 288. Perkenalkan, nama saya Putri Maulidia Hidayat dengan NPM akhir 079. Perkenalkan, nama saya Ferina Nufita Rahma dengan NPM terakhir 066. Saya Nanda Amelia Febrianti dengan NPM akhir 219. Perkenalkan, saya Nusantara Fadila dengan NPM akhir 290. Perkenalkan, saya Nusantara Fadila Megawati dengan NPM 4. Pertama, bagaimana mengukurnya? Jadi, bagian penting dari akuntansi adalah pengukuran. Kita memiliki model pengukuran atribut campuran, artinya banyak item diukur berdasarkan biaya historis, misalnya properti, pabrik, dan peralatan, serta investasi. Tetapi pengukuran akuntansi semakin didasarkan pada nilai wajar, misalnya instrumen keuangan dan penurunan nilai. Jadi ada tiga elemen utama dalam pengembangan estimasi nilai wajar. Yang pertama adalah memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan. Dua, mengembangkan estimasi probabilitas untuk arus kas tersebut. Tiga, menentukan tingkat diskonto yang tepat untuk diterapkan pada arus kas yang diharapkan untuk mendapatkan estimasi nilai wajar. IASB secara eksplisit melakukan pengukuran berdasarkan nilai saat ini yang dapat berupa nilai wajar, nilai pakai, atau biaya saat ini. Contohnya adalah Valuation Research Group atau VRG yang memberikan berbagai sudut pandang tentang masalah aplikasi yang berkaitan dengan nilai saat ini, termasuk nilai wajar untuk tujuan pelaporan keuangan. Contoh masalah yang dibahas oleh VRG, satu, pengukuran pertimbangan kontingensi dalam kombinasi bisnis. Dua, menentukan jumlah tercatat suatu unit pelaporan saat melakukan pengujian penurunan nilai goodwill. Tiga, pengungkapan analisis pengukuran ketidakpastian. Selanjutnya ada konsep dasar nilai waktu. Pelaporan keuangan menggunakan berbagai pengukuran seperti biaya historis untuk peralatan, nilai realisasi bersih untuk persediaan, dan nilai wajar untuk investasi. IASB semakin mengharuskan penggunaan nilai wajar dalam pengukuran aset dan liabilitas dengan ukuran yang paling berguna berdasarkan harga pasar di pasar aktif, dikenal sebagai level 1. Ini adalah ukuran yang paling objektif karena didasarkan pada harga yang dikutip. Namun untuk banyak aset dan liabilitas, informasi nilai wajar berbasis pasar tidak selalu tersedia. Dalam kasus ini, nilai wajar dapat diestimasi berdasarkan arus kas masa depan yang diharapkan, yang dianggap sebagai level 3 dalam hierarki nilai wajar, karena lebih subjektif dan bergantung pada asumsi perusahaan. Teknik nilai sekarang digunakan untuk mengubah arus kas yang diharapkan menjadi nilai sekarang yang menjadi estimasi nilai wajar. Selanjutnya ada pengukuran akuntansi berbasis nilai sekarang. Yang pertama ada catatan, yakni menilai piutang dan utang non-lancar yang tidak memiliki tingkat bunga tetap atau tingkat bunga lebih rendah dari pasar. Yang kedua ada sewa, yakni menilai aset dan kewajiban yang akan dikapitalisasi berdasarkan sewa jangka panjang dan mengukur jumlah pembayaran sewa dan amortisasi sewa tahunan. Tiga, ada pensiun dan manfaat pasca pensiun lainnya, yakni mengukur komponen biaya layanan beban manfaat pasca pensiun dan kewajiban manfaat pasca pensiun pemberi kerja. Empat, ada aset tidak lancar, yakni mengevaluasi investasi jangka panjang alternatif dengan mendiskontokan aset masa depan, arus kas, menentukan nilai aset yang diperoleh berdasarkan kontrak pembayaran tertunda, dan mengukur penurunan nilai aset. Yang kelima ada kompensasi berbasis saham, yakni menentukan nilai wajar atas jasa karyawan dalam rencana opsi saham kompensasi. 6. Gabungan usaha, menentukan nilai piutang, utang, kewajiban, akrual, dan komitmen yang diperoleh atau diasumsikan dalam pembelian. 7. Pengungkapan, mengukur nilai arus kas masa depan dari cadangan minyak dan gas untuk pengungkapan dalam informasi tambahan. Dan yang terakhir ada kewajiban lingkungan, yakni menentukan nilai wajar kewajiban masa depan untuk aset pensiun. Selanjutnya ada sifat kepentingan. Bunga adalah kelebihan uang tunai yang diterima atau dibayarkan kembali melebihi jumlah yang dipinjam atau pokok. Pemberi pinjaman umumnya menyatakan jumlah bunga sebagai suku bunga selama periode waktu tertentu. Kebiasaan menyatakan bunga sebagai suku bunga presentasi merupakan praktik bisnis yang sudah mapan.
Salah satu faktor penting dalam menentukan suku bunga adalah tingkat risiko kredit dan risiko non-kredit pembayaran yang terlibat. Semakin tinggi risiko kredit, semakin tinggi pula suku bunga. Variabel dan dalam perhitungan bunga. Yang pertama ada pokok. Ini jumlah yang dipinjam atau diinvestasikan. Dua, ada suku bunga. Persentase dari pokok pinjaman yang belum dibayar. Tiga, ada waktu, yakni jumlah tahun atau bagian pecahan tahun di mana pokok pinjaman masih beredar. Oleh karena itu, terdapat tiga hubungan yang berlaku. Yang pertama, makin besar jumlah pokok, maka makin besar pula jumlah bunga dalam dolar. Dua, semakin tinggi suku bunga, semakin besar juga dolar bunga yang harus dibayar. Tiga, semakin lama jangka waktunya, maka makin besar jumlah dolar bunganya. Selanjutnya ada bunga sederhana. Perusahaan menghitung bunga sederhana hanya berdasarkan jumlah pokok. Bunga sederhana adalah pengembalian atau pertumbuhan pokok untuk satu periode waktu. Rumusnya adalah interest sama dengan P kali I kali N. P yaitu uang yang dipinjam sebelum kena bunga. I adalah tingkat bunga untuk satu periode, dan N adalah jumlah periode. Selanjutnya ada bunga majemuk. Jadi kami menghitung bunga majemuk atas pokok dan atas bunga yang diperoleh yang belum dibayarkan atau ditarik. Bunga majemuk adalah pengembalian atau pertumbuhan pokok selama 2 periode waktu atau lebih. Bunga majemuk menghitung bunga tidak hanya atas pokok, tetapi juga atas bunga yang diperoleh hingga saat ini atas pokok tersebut, dengan asumsi bunga tersebut disimpan dalam bentuk simpanan. Selanjutnya adalah interest table and their contents. Yang pertama, nilai masa depan, yaitu berisi jumlah yang akan diakumulasikan satu jika disimpan sekarang pada tingkat bunga tertentu dan dibiarkan selama sejumlah periode tertentu. Kedua, nilai sekarang berisi jumlah yang harus disimpan sekarang pada tingkat bunga tertentu agar sama dengan satu pada akhir jumlah periode tertentu. Yang ketiga, nilai masa depan dari anuitas biasa berisi jumlah yang akan diakumulasikan sewa periodik sebesar satu jika pembayarannya sewa dan diinvestasikan pada akhir setiap periode pada tingkat bunga tertentu untuk sejumlah periode tertentu. Yang keempat, nilai sekarang dari anuitas biasa berisi jumlah yang harus disetorkan sekarang pada tingkat bunga tertentu untuk memungkinkan penarikan sejumlah satu pada akhir interval periodik reguler untuk sejumlah periode tertentu. Yang kelima, nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo. Berisi jumlah yang harus disetorkan sekarang pada tingkat bunga tertentu untuk memungkinkan penarikan sebesar satu pada awal interval periodik reguler untuk sejumlah periode tertentu. Itu adalah gambar ilustrasi yang berupa banyak pokok ditambah bunga yang terakumulasi per dolar pada akhir masing-masing dari 5 periode pada 3 tingkat bunga majemuk yang berbeda. Selanjutnya, akumulasi jumlah majemuk. Bunga umumnya dinyatakan dalam bentuk suku bunga tahunan, namun banyak keadaan bisnis yang mengharuskan periode majemuk kurang dari 1 tahun. Dalam keadaan seperti itu, perusahaan harus mengubah suku bunga tahunan agar sesuai dengan lamanya periode. Untuk mengubah suku bunga tahunan menjadi suku bunga periode majemuk, perusahaan membagi suku bunga tahunan dengan jumlah periode majemuk per tahun. Selanjutnya, variabel fundamental. 4 variabel berikut ini merupakan fundamental bagi semua masalah bunga majemuk. Yang pertama, suku bunga, kecuali dinyatakan lain, suku bunga tahunan yang harus disesuaikan untuk mencerminkan lamanya periode peracikan jika kurang dari 1 tahun. Yang kedua, jumlah periode waktu. Jumlah periode peracikan satu periode dapat sama dengan atau kurang dari satu periode. Yang ketiga, nilai masa depan. Nilai pada tanggal mendatang dari sejumlah atau sejumlah tertentu yang diinvestasikan dengan asumsi bunga majemuk. Yang keempat, nilai sekarang. Nilai sekarang ini dari jumlah atau jumlah masa depan yang didiskontokan dengan asumsi bunga majemuk. Nah, di sini ada contoh kasus mengenai future value atau nilai sekarang. Nah, diketahui bahwa nilai masa depan atau future value sebesar 73.466 akan diterima atau dibayar 5 tahun ke depan dengan tingkat bunga 8% per tahun. Nah, ini menggunakan rumus present value sama dengan future value dikali present value faktor NI.
Nah, cara menghitung present value factor ini sama dengan 1/1 plus I pangkat N. Nah, present value factor sama dengan 5 tahun dikali 8% sama dengan 1/1,08 dikali pangkat 5. Hasilnya adalah 1/14693. Dan di 1/14693 sama dengan 0,68058. Lalu yang selanjutnya adalah menghitung present value. Present value sama dengan 73.466 dikali dari present value factor atau 0,68058 yang dimana hasilnya adalah 50.000,27. Nah, karena 27 ini dibulatkan menjadi ke 50.000. Artinya jika seseorang memiliki 73.466 dalam 5 tahun, mereka hanya perlu menginvestasikan 50.000 di hari ini dengan asumsi bunga 8% per tahun secara majemuk. Nah, ini caranya juga sama kayak yang sebelumnya. Jadi next. Nah, lalu yang kedua adalah contoh perhitungan jumlah periode. Di sini kasusnya adalah Desa Samonau ingin mengumpulkan 70.000 dolar untuk pembangunan monumen veteran. Nah, desa ini menyetorkan 47.811 dolar ke dalam gandangan bunga 10% per tahun. Dan yang ditanyakan ini adalah berapa tahun yang dibutuhkan agar dana tersebut mencapai 70.000 dolar. Nah, ini menggunakan rumus future value sama dengan present value dikali future value factor NI. Sama dengan future value-nya 70.000 sama dengan 47.811 dikali future value factor dengan bunga 10%. Nah, cara menghitung future value factor adalah eh, future value factor bunga 10% sama dengan 70.000 dibagi 47.811 hasilnya adalah 1.466.410. Nah, menggunakan tabel nilai faktor yang tadi, eh, future value factor sebesar 1,46410 ditemukan pada N sama dengan 4 untuk suku bunga 10%. Artinya dana akan mencapai 70.000 dalam waktu 4 tahun jika diinvestasikan pada bunga 10% per tahun. Nah, yang ini juga sama kayak yang tadi. Selanjutnya adalah future value of annuity. Anuitas merupakan pembayaran atau penerimaan sejumlah uang secara periodik dalam interval waktu yang sama dengan bunga majemuk pada setiap interval. Nah, jenis anuitas ini ada dua, yaitu anuitas biasa, yaitu pembayaran yang dilakukan di akhir periode, dan anuitas jatuh tempo atau annuity due, yaitu pembayaran yang dilakukan di awal periode. Nah, konsep future value of annuity ini menggunakan rumus future value sama dengan R atau pembayaran dikali future value factor atau faktor nilai masa depan anuitas biasa untuk N periode pada tingkat bunga I. Dikurangi OA NI. Nah, N ini adalah jumlah periode dan I adalah tingkat bunga periode. Nah, mencari future value annuity atau FVF min OA adalah dengan cara 1 plus I pangkat N min 1 per I. Nah, contoh kasusnya adalah seorang menyetor 5.000 dolar di akhir setiap tahun selama 5 tahun. Tingkat bunganya adalah 6% per tahun. Nah, yang ditanya adalah nilai total tabungan setelah 5 tahun. Caranya yang pertama adalah mencari faktor value future min OA untuk N sama dengan 5 dan I sama dengan 6 dari tabel. Nah, faktor value future min OA 5,6 sama dengan 5,63709. Lalu langkah yang selanjutnya adalah menghitung future value. Future value sama dengan 5.000 dikali
5,63709. Nah, ditemukan hasilnya future value sama dengan 2,185,45. Nah, artinya jika seseorang menyetor sebesar $5.000 di akhir setiap tahun dengan bunga 6%, maka pada akhir tahun kelima total tabungannya menjadi $28,185,45. Nah, dan di sini ada ilustrasi dari yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya yaitu ada nilai masa depan anuitas jatuh tempo. Anuitas biasa membayar sewa di akhir periode, sedangkan anuitas jatuh tempo membayarnya di awal. Akibatnya, anuitas jatuh tempo mengakumulasi bunga satu periode lebih banyak dibandingkan anuitas biasa, meskipun jumlah sewanya sama. Nah, berikut ini adalah Nah, pada ilustrasi 6.21 ini, perbandingan nilai masa depan anuitas biasa dengan anuitas jatuh tempo. Nah, dalam contoh yang tadi, arus kas dari anuitas jatuh tempo datang tepat satu periode lebih awal daripada anuitas biasa. Akibatnya, nilai masa depan dari faktor anuitas jatuh tempo tepat 12%, lebih tinggi daripada faktor anuitas biasa. Misalnya, nilai faktor anuitas biasa pada akhir periode pertama sebesar 12% adalah 1.000. Sedangkan untuk anuitas jatuh tempo adalah 1.200. Selanjutnya ada anuitas atau nilai sekarang. Nilai sekarang dari anuitas biasa adalah nilai sekarang dari serangkaian sewa yang sama yang akan ditarik pada interval yang sama di akhir periodenya. Salah satu pendekatan untuk menemukan nilai sekarang dari anuitas adalah dengan menentukan nilai sekarang dari setiap sewa dalam seri tersebut dan kemudian menjumlahkan nilai sekarang masing-masing. Misalnya, kita dapat melihat anuitas sebesar $1 yang akan diterima pada akhir setiap 5 periode sebagai jumlah yang terpisah. Kemudian kita menghitung setiap nilai ini sekarang menggunakan tabel nilai sekarang. Dapat dilihat pada tabel 6.2 pada slide selanjutnya dengan asumsi suku bunga sebesar 5%. Nah, ini adalah contoh ilustrasi menyelesaikan nilai sekarang dari anuitas biasa. Pada perhitungan ini memberitahu kita bahwa jika kita menginvestasikan sejumlah $4,33 hari ini dengan bunga 5% selama 5 periode, kita akan dapat menarik $1 di akhir setiap periode selama 5 periode. Kita dapat meringkas prosedur yang rumit ini dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya yaitu pada ilustrasi ekspresi PVFOA mengacu pada nilai sekarang dari anuitas biasa sebesar satu faktor untuk N periode pada bunga I. Tabel anuitas biasa mendasarkan nilai sekarang pada rumus ini. Ilustrasinya di bawah ini. Selanjutnya kita akan bahas mengenai nilai sekarang dari anuitas yang jatuh tempo. Contohnya itu yang pertama perhitungan nilai sekarang dari anuitas biasa. Jadi misalnya Anda ini baru saja memenangkan lotre dengan total $4 juta. Anda ini mengetahui bahwa Anda akan menerima cek sebesar $200.000 pada akhir setiap 20 tahun ke depan. Nah, berapa sih jumlah yang sebenarnya Anda menangkan? Artinya, berapa nilai sekarang dari cek $200.000 yang akan Anda terima selama 20 tahun ke depan? Nah, hasilnya itu jika negara mendepositkan 1.702.712 ini sekarang dan mendapatkan bunga 10%, negara ini dapat menarik $200.000 per tahun selama 20 tahun untuk membayar $4 juta kepada Anda.
Selanjutnya yang kedua yaitu perhitungan suku bunga. Perhitungan suku bunga ini contoh kasusnya yaitu banyak pembeli yang menggunakan kartu kredit untuk melakukan pembelian. Nah, ketika Anda ini menerima laporan pembayaran, Anda dapat membayar jumlah total yang harus dibayar atau dapat membayar saldo dalam jumlah pembayaran tertentu. Misalnya ini asumsikan saja Anda ini menerima laporan dari Mastercard dengan saldo utang sebesar 528,77 euro. Anda ini dapat melunasinya dalam 12 12 tahun pembayaran bulanan yang sama sebesar 50 euro masing-masing. Anda dengan pembayaran pertama ini jatuh tempo 1 bulan dari sekarang. Berapa sih tingkat bunga yang akan Anda bayarkan? Jadi berdasarkan tabel yang sebelumnya itu kita dapat menemukan bahwa eh, 10.000 10.500 10.575.40 ini di 2%, karena 2% ini merupakan suku bunga bulanan, maka bunga tahunan efektif yaitu 26,82423%. Yang ketiga yaitu perhitungan sewa berkala. Contohnya tuh misal Juan dan Mercia Perez ini telah menabung 36.000 dolar untuk membiayai pendidikan perguruan tinggi putri mereka bernama Maria. Nah, mereka ini menyetor uang tersebut di Bank Santos, tempat uang itu menghasilkan bunga 4% yang digabungkan setiap setengah tahun. Nah, berapa sih jumlah yang sama yang dapat ditarik putri mereka pada akhir setiap 6 bulan selama 4 tahun kuliahnya tanpa menghabiskan dana? Jadi kita dapat menentukan jawabannya ini dengan membagi 36.000 dolar ini dengan 8 penarikan. Itu tapi itu merupakan cara yang salah. Kenapa? Karena itu mengabaikan bunga yang diperoleh dari uang yang tersisa di deposito. Jadi Maria ini harus mempertimbangkan bahwa bunga itu bertambah setiap setengah tahun sebesar 2%, yaitu 4% per 2 tahun selama 8 periode, berarti 4 tahun kali 2. Jadi dengan demikian, dengan menggunakan nilai sekarang yang sama dari rumus anuitas biasa, Maria menentukan jumlah setiap penarikan yang dapat dia lakukan. Jadi jumlah yang sama yang dapat ditarik putri mereka bernama Maria ini pada akhir setiap 6 bulan selama 4 tahun kuliahnya tanpa menghabiskan dana itu sebesar 4.914,35 sen dolar. Kemudian akan bahas mengenai masalah nilai waktu uang lainnya. Jadi untuk memecahkan masalah nilai waktu ini seringkali memerlukan penggunaan lebih dari satu tabel. Misalnya, masalah bisnis mungkin memerlukan perhitungan nilai sekarang dari jumlah tunggal dan nilai sekarang dari anuitas. Selain itu, IFRS mungkin memerlukan penggunaan arus kas yang diharapkan dalam menentukan nilai sekarang. Pada bagian ini, kita itu perlu memeriksa yaitu yang pertama, anuitas yang ditangguhkan. Jadi anuitas yang ditangguhkan ini merupakan anuitas di mana sewa dimulai setelah jumlah periode tertentu. Anuitas ini yang ditangguhkan tidak mulai menghasilkan sewa sampai 2 periode atau telah kadaluarsa. Kemudian ada nilai masa depan dari anuitas yang ditangguhkan, yaitu menghitung nilai masa depan dari anuitas yang ditangguhkan relatif mudah karena tidak ada akumulasi atau investasi di mana bunga dapat bertambah. Nilai masa depan dari anuitas yang ditangguhkan ini sama dengan nilai masa depan dari anuitas yang tidak ditangguhkan. Artinya, menghitung nilai masa depan hanya mengabaikan periode yang ditangguhkan. Selanjutnya adalah perhitungan nilai sekarang dari anuitas ditangguhkan. Boboiboy telah mengembangkan dan memiliki hak cipta perangkat lunak tutorial untuk siswa di bidang akuntansi tingkat lanjut. Dia setuju untuk menjual hak cipta ke kampus mikrosistem untuk 6 kali pembayaran tahunan masing-masing sebesar 5.000 dolar. Pembayaran akan dimulai 5 tahun dari hari ini. Diberikan tingkat bunga tahunan sebesar 8%. Berapa nilai sekarang dari 6 kali pembayaran? Berikut adalah ilustrasi cerita dari contoh kasus sebelumnya. Kemudian berikut adalah perhitungan dengan menggunakan tabel 6.2 dan 6.4.
Langkah pertama yaitu dengan mencari present value of an ordinary annuity, yaitu dengan total akhirnya yaitu 23.114,40 dolar. Kemudian langkah keduanya untuk mencari present value of a single sum, yaitu dengan total akhirnya 16.989,78 dolar. Selanjutnya tentang obligasi jangka panjang. Nah, obligasi jangka panjang menghasilkan dua arus kas. Yang pertama, pembayaran bunga berkala selama masa berlaku obligasi, dan yang kedua, pokok atau nilai nominal yang dibayarkan pada saat jatuh tempo. Pada tanggal penerbitan, pembeli obligasi menentukan nilai sekarang dari kedua arus kas ini menggunakan suku bunga pasar. Berikut adalah perhitungan untuk mencari diskon obligasi. Pertama yaitu telah kita ketahui nilai jatuh tempo atau nilai nominal obligasi sebesar Rp100.000. Kemudian dengan adanya nilai sekarang dari pokok sebesar 74.726 dan ditambah dengan nilai sekarang dari bunga sebesar 21.061,80. Penjumlahan dari keduanya yaitu hasil atau nilai sekarang dan uang tunai yang diterima sebesar 95.787,80 dikurangi dengan nilai jatuh tempo atau nilai nominal obligasi sebesar 100.000. Hasilnya adalah diskon pada obligasi yang diterbitkan sebesar 4.212,20. Selanjutnya adalah amortisasi obligasi. Prosedur untuk amortisasi diskonto atau premium obligasi adalah metode bunga efektif berdasarkan metode bunga efektif, yaitu yang pertama perusahaan yang menerbitkan obligasi pertama-tama menghitung beban bunga obligasi dengan mengalihkan nilai tercatat obligasi pada awal periode dengan tingkat bunga efektif. Yang kedua, perusahaan kemudian menentukan amortisasi diskonto atau premi obligasi dengan membandingkan beban bunga obligasi dengan bunga yang harus dibayarkan. Saja adalah pengukuran nilai sekarang. Di masa lalu, sebagian besar perhitungan akuntansi tentang nilai sekarang bergantung pada jumlah arus kas yang paling mungkin. IFRS 13 menjelaskan secara rinci pendekatan berbeda yang disebut pendekatan arus kas yang diharapkan. Ia menggunakan berbagai arus kas dan menggabungkan probabilitas arus kas tersebut untuk memberikan pengukuran nilai sekarang. Berikut adalah contohnya. Untuk mengilustrasikan model arus kas yang diharapkan, asumsikan bahwa ada probabilitas 30% arus kas masa depan yang akan menjadi 100 dolar, probabilitas 50% arus kas akan menjadi 200 dolar, dan probabilitas 20% arus kas akan menjadi 300 dolar. Dalam kasus ini, arus kas yang diharapkan akan menjadi 190 dolar, yaitu dengan perhitungan 100 dolar dikali 0,3 ditambah dari hasil 200 dolar dikali 0,5 ditambah dengan hasil dari 300 dolar dikali 0,2. Pendekatan nilai sekarang akan menggunakan estimasi yang paling mungkin, yaitu 200 dolar. Namun estimasi tersebut gagal dengan mempertimbangkan berbagai probabilitas arus kas yang mungkin. Selanjutnya adalah memilih suku bunga yang tepat. Yang pertama, tingkat bunga murni, 2% sampai 4%. Jumlah yang akan dibebankan pemberi pinjaman jika tidak ada kemungkinan gagal bayar dan tidak ada ekspektasi inflasi. Yang kedua, tingkat inflasi bunga yang diharapkan, yaitu 0% sampai dengan yang diharapkan. Pemberi pinjaman menyadari bahwa dalam ekonomi yang mengalami inflasi, mereka dibayar kembali dengan dolar yang nilainya lebih rendah. Akibatnya, mereka menaikkan suku bunga untuk mengkompensasi hilangnya daya beli ini. Ketika ekspektasi inflasi tinggi, suku bunga pun tinggi. Kemudian yang ketiga ada tingkat bunga risiko kredit, yaitu sebesar 0% sampai dengan 5%. Pemerintah memiliki sedikit atau tidak ada risiko kredit, yaitu risiko gagal bayar, saat menerbitkan obligasi. Namun perusahaan bisnis tergantung pada stabilitas keuangan, profitabilitas, dan lain sebagainya. Mungkin memiliki risiko kredit rendah atau tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.